Shalom Ibu dan teman-teman, apa kabar? Saya harap Ibu dan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami dengan judul Pengaruh Media Gambar Terhadap Minat Belajar Mahasiswa dengan Program Studi Edi 1 Angkatan 2020 di UPH. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Anastasia Boruginting, yang kedua, saya sendiri, Dameniat Mendreva, yang ketiga, Desi Rianti Sihombing, dan yang keempat adalah Yemima Augusti Leonia. Abstrak. Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Kemampuan dan kecerdasan mahasiswa harus dioptimalkan untuk dapat mengumpulkan informasi dari media pembelajaran secara akurat dan tepat. Kami sebagai peneliti berkeinginan untuk membuktikan adanya pengaruh media gambar sebagai salah satu media pembelajaran dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman materi bagi mahasiswa jurusan PGSD. Media gambar dipilih karena media ini cukup sederhana dan dapat menarik minat mahasiswa dalam proses pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dari jurusan PGSD Bahasa Inggris di Universitas Pelita Harapan Teachers College yang berjumlah 8 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada penelitian tindakan dengan target pencapaian yang membuktikan bahwa penggunaan media gambar dapat sangat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran, terkhususnya dalam proses pengumpulan informasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa melalui penggunaan media gambar, mahasiswa dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Kata kunci dari penelitian ini adalah media gambar, pembelajaran, pengaruh, dan PGSD. Pendahuluan. Istilah media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yaitu tengah ataupun perantara, diambil dari Arsyad Media Pembelajaran 2011. Menurut Gerlach dan Early, secara umum, media dipahami sebagai orang, konten maupun peristiwa yang dapat mendorong siswa maupun mahasiswa untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang baru, meningkatkan kreativitas dan juga akhlak. Dalam penggunaannya, media gambar dapat memberi pengaruh dalam menarik perhatian mahasiswa. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana respon para mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Jika kita perhatikan dengan teliti, ternyata perhatian siswa maupun mahasiswa itu menjadi lebih aktif karena adanya daya tarik yang mempengaruhi minat belajar dalam diri mereka. Minat belajar adalah keadaan di mana seseorang memiliki bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama adalah bergairah untuk belajar. Yang kedua, tertarik pada pembelajaran. Yang ketiga, tertarik pada gurunya juga. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa? Ada 3 faktor yang mendasari minat belajar, yaitu faktor dorongan dalam, faktor motivasi sosial, faktor emosional yang diambil dari Taufani 2018. Yang pertama, faktor dorongan dalam adalah faktor yang timbul dari individu itu sendiri sehingga ada dorongan atau timbul minat untuk melakukan aktivitas seperti dalam hal belajar sehingga ada minat dalam belajar. Yang kedua,
Faktor motivasi sosial adalah suatu aktivitas yang dilakukan atas dasar lingkungan. Minat ini biasanya ada motivasi atau hal yang diambil dari lingkungan atau juga karena adanya motivasi dari lingkungan. Seperti contoh, minat belajar ada karena ingin mendapat penghargaan dari orang tua dengan hasil belajar yang baik. Yang ketiga, faktor berikutnya adalah faktor emosional, yaitu faktor yang berhubungan erat dengan emosi yang selalu mendorong dalam berhubungan dengan objek minatnya, di mana ada perasaan suka dan puas sehingga ada keberhasilan yang akan menunjang minat dalam melakukan aktivitas tersebut. Mengapa minat belajar mahasiswa kerap kali menurun? Jika ada kegagalan, maka timbul perasaan tidak senang dan akan mengurangi minat. Kegagalan ini yang akan membuat mahasiswa malas atau tidak bergairah dalam belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media gambar bagi mahasiswa. Untuk para mahasiswa program studi edi 1 kohort 2020 di UPH, masih belum diketahui apakah media gambar ini efektif bagi mereka dan apakah pengaruh media gambar ini terhadap minat belajar mereka mengenai materi yang dipaparkan oleh dosen. Oleh karena itu, jurnal ini akan berupaya untuk memaparkan pengaruh media gambar terhadap minat belajar mahasiswa program studi edi 1 angkatan 2020 di UPH. Untuk metode penelitian yang kami gunakan dalam pembuatan jurnal kami peneliti menggunakan penelitian secara kualitatif yang berfokus pada penelitian tindakan, memuat proses perencanaan, pengumpulan data, analisis data, evaluasi data, dan refleksi. Hasilnya dapat dibuktikan dari pengisian data dalam bentuk form atau angket yang dilakukan oleh mahasiswa secara online yang berisikan pertanyaan-pertanyaan bertujuan untuk mengetahui pengalaman mahasiswa dalam proses pembelajaran menggunakan media gambar, sehingga akan dijawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Dari jawaban-jawaban yang dikumpulkan akan dapat membuktikan apakah media gambar memang dapat membantu dalam proses pembelajaran mahasiswa dalam mengumpulkan informasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari jurusan PGSD Bahasa Inggris angkatan 2020. Adapun jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 8 responden. Dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Responden yang peneliti pilih adalah responden dengan karakteristik yang sesuai dengan peneliti butuhkan, yaitu mahasiswa yang aktif dari jurusan PGSD Bahasa Inggris di UPH dengan usia 17-20 tahun, memiliki keseriusan dalam proses belajar mengajar, dan bertanggung jawab. Sebelum mahasiswa mengisi angket atau form, peneliti akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan dalam pengisian. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, berdasarkan hasil angket yang telah kami sebarkan dan diisi oleh 8 orang responden, hasil penelitian kami secara nyata mendapati bahwa selama belajar online, terdapat 6 responden atau 50% yang mengalami kesulitan dalam keadaan jaringan. 1 orang responden atau 8% merasa topik yang dibawakan dosen kurang menarik. 2 orang responden atau 17% merasa malas. Dan 3 orang lainnya atau 25% terkendala dengan perangkat. Dari data ini, kami mengetahui bahwa selain adanya kendala jaringan dan perangkat, penyebab mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi dalam belajar adalah
adanya rasa malas, dan kurangnya minat daya tarik siswa dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh dosen. Mereka juga memberikan jawaban tentang bagaimana definisi mereka dalam memahami media gambar pada proses pembelajaran yang mereka hadapi, dan penjelasan mereka mendukung dalam sisi yang positif dan menyatakan bahwa media gambar memang membantu dalam proses pembelajaran. Tanggapan responden sebesar 100% menjawab ya ketika ditanyakan apakah media gambar itu juga mempengaruhi. Para mahasiswa atau responden menyebutkan pengaruh media gambar terhadap pemahaman mereka dalam proses belajar, di mana media gambar ini dapat meningkatkan daya tarik para mahasiswa terhadap materi, kemudian mempermudah mereka untuk memahami pelajaran karena lebih simpel, dapat meningkatkan semangat dalam belajar, dan merangsang kerja otak karena adanya variasi warna. Rata-rata rating yang diberikan responden untuk keefektifan media gambar dalam proses pembelajaran adalah 4 dari 5 rating. Hasil ini cukup membuktikan bahwa media gambar memang benar-benar dapat merangsang minat, semangat, dan pemahaman mahasiswa Prodi Edi 1 atau PGSD Bahasa Inggris Angkatan 2020 di UPH Teacher College dalam proses pembelajaran. Sehingga jika dikonfirmasikan, keseluruhan responden menyadari bahwa media gambar pembelajaran sangatlah penting untuk mendukung mereka dalam proses belajar mengajar. Dan mereka juga dapat menjelaskan definisi media gambar sebagai media yang dapat membantu pembelajaran atau membantu pemahaman mahasiswa. Berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan, kami para peneliti menyatakan bahwa penggunaan media gambar disepakati dapat membantu pemahaman mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dengan didukung rating bintang dan jawaban singkat dari banyak tanggapan dan komentar dari responden yang menggambarkan jawaban positif tentang peran media gambar dalam proses pembelajaran mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, minat belajar dari seorang siswa ataupun dari mahasiswa sangatlah penting supaya mereka bisa termotivasi dan tekun dalam belajar. Salah satu cara dalam meningkatkan minat belajar dari siswa ataupun mahasiswa adalah dengan melalui media pembelajaran. Pada ruang lingkup proses belajar mengajar, dosen harus dapat membangkitkan minat belajar mahasiswa. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan minat belajar mereka. Media pembelajaran yang digunakan adalah media gambar. Ada beberapa pengertian media gambar menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film. 2. Media gambar adalah media yang paling umum dipakai yang merupakan bahasa umum yang dapat dimengerti dan dapat dinikmati di mana-mana. 3. Media gambar merupakan peniruan dari benda-benda dan pemandangan dalam bentuk rupa serta ukurannya terhadap lingkungan. Dari pengertian-pengertian tersebut, didapati bahwa media gambar adalah media pembelajaran yang dapat memperlancar pemahaman dari siswa melalui ide-ide yang divisualisasikan ke dalam bentuk 2 dimensi. Adapun teori-teori media pembelajaran yang terhubung dengan media gambar adalah sebagai berikut. 1. Cognitive Load Theory merupakan teori pembelajaran yang didasarkan pada beberapa aspek kognisi manusia. Teori beban kognitif mengasumsikan memori kerja terbatas yang digunakan untuk memproses informasi baru dan adanya peran memori jangka panjang besar yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan yang telah diperoleh untuk penggunaan selanjutnya. Pengajaran multimedia mengacu pada lingkungan belajar yang berisi kata dan gambar dengan tujuan untuk mempromosikan pembelajaran seperti buku teks bergambar, presentasi slideshow bernarasi, animasi bernarasi online, dan permainan komputer pendidikan. 2. E-learning theory
Ini menggambarkan prinsip-prinsip ilmu kognitif pembelajaran multimedia yang efektif dengan menggunakan teknologi pendidikan elektronik. Hasil penelitian dan teori kognitif menunjukkan bahwa pemilihan modalitas multimedia yang sesuai secara bersamaan dapat meningkatkan pembelajaran. Teori ini merupakan pengembangan dari teori cognitive load yang dikembangkan oleh Joyce Weller. 3. Information Pick-up Theory diartikan sebagai tanggapan kritis terhadap semua mentalisme dan khususnya terhadap kognitivisme. James J. Gibson mengemukakan bahwa persepsi itu adalah suatu konsekuensi yang secara langsung yang berasal dari suatu sifat lingkungan dan tidak terlibat sebagai bentuk pemrosesan sensoris. Namun sebagian besar mengarah pada sistem visual. Berdasarkan teori-teori di atas, dapat kita katakan bahwa media gambar juga dapat menjadi media belajar yang mempengaruhi bagian kognitif dalam diri seseorang, dan dengan adanya peningkatan seperti ini, tentunya minat mahasiswa juga akan meningkat dalam waktu yang efektif dan efisien. Menurut AECT atau Association for Education and Communication Technology, Asnawir mengatakan media adalah segala bentuk yang digunakan dalam suatu proses penyaluran informasi. Media akan disebut sebagai media pembelajaran apabila media itu dapat membawa pesan atau informasi dengan tujuan instruksional atau terdapat pengajaran di dalamnya. Media gambar juga memiliki beberapa fungsi yang dapat mendukung dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi atensi. Media gambar berfungsi untuk menyediakan visual atau gambar yang dapat menarik dan mengarahkan perhatian audiens atau mahasiswa sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada isi pelajaran yang disampaikan karena adanya penjelasan makna visual yang ditampilkan dan disertai teks materi penjelasan singkat dalam gambar. Kedua, fungsi afektif. Media gambar berfungsi untuk dapat membantu para audiens atau mahasiswa dalam meningkatkan kenikmatan mereka di saat belajar menggunakan materi bergambar atau membaca teks yang juga disertai gambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media gambar berfungsi sebagai media yang memberikan kelancaran dalam pencapaian tujuan untuk memahami atau mengingat informasi yang diperoleh dalam gambar berdasarkan temuan-temuan penelitian. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media gambar berfungsi untuk memberikan konteks yang mudah dipahami oleh mahasiswa yang lemah dalam mengumpulkan informasi dari teks atau membaca. Dengan bantuan media gambar, mahasiswa akan dapat lebih mudah mengolah dan mengumpulkan informasi. Menurut Hamdani, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Tentu saja hal ini juga dapat berlaku pada mahasiswa dengan dosen yang dapat menyesuaikan media pembelajaran yang sesuai dengan umur dan tingkat pembelajaran mahasiswa. Adapun beberapa jenis dari media gambar antara lain: 1. Poster, 2. Kartun, 3. Komik, 4. Gambar fotografi, 5. Gambar seri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami menarik 4 kesimpulan. Yang pertama, media pembelajaran adalah alat-alat grafis, elektronik, dan fotografis yang berguna untuk menangkap, memproses, dan menyusun suatu informasi, baik secara visual maupun verbal, yang berupa perangkat vital yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, media gambar adalah suatu alat visual yang cukup penting dalam proses pembelajaran karena mudah ditemukan dan membantu memberikan penggambaran visual yang lebih konkret dan nyata. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian kami terhadap mahasiswa program studi edi 1 kohort 2020 di Universitas Pelita Harapan, media gambar terbukti dapat membantu pemahaman mahasiswa dalam proses pembelajaran. Media gambar yang membuat mahasiswa menjadi lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar, membuat mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lalu kesimpulan yang terakhir, pada ruang lingkup proses belajar mengajar, dosen harus dapat membangkitkan minat belajar mahasiswa, menggunakan semua keterampilan yang ada dan dibutuhkan
yaitu menguasai materi menggunakan media belajar yang memperlancar pemahaman mahasiswa dalam memahami materi.